Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita hari ini tertulis dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci atau anti Kristus untuk merusak keyakinan kita pada Kristus, membuat kita tersesat lalu meninggalkan Tuhan. Itulah ketakutan Paulus dalam nas ini, karena pada waktu itu banyak nabi-nabi palsu atau penyesat memberikan ajaran-ajaran sesat mengenai Yesus Kristus. Paulus menggambarkan nabi-nabi palsu itu bagaikan ular yang cerdik yang telah memperdayakan Hawa. Dari situ terlihat bahwa dampak dari nabi-nabi palsu itu sangat besar. Mempengaruhi iman orang-orang percaya dan mempengaruhi segala pengajaran-pengajaran yang dinyatakan oleh Paulus tentang Kristus. Tentunya kita masih mengingat bagaimanakah Hawa diperdaya oleh ular yang licik itu, yang membuat dia jatuh dalam dosa akibat mendengarkan bisikan ular. Itulah gambaran yang dinyatakan oleh Paulus terhadap dampak daripada pengajaran-pengajar sesat itu. Yang dimaksud Paulus dalam nas ini, iman yang terganggu itu membuat kegelisahan daripada Paulus. Karena itu pembelajaran yang benar tentang Yesus Kristus akan turut terganggu. Tetapi marilah kita mencoba apa yang dikatakan nas pada kita hari ini. Terlebih di zaman yang semakin maju, tantangan yang tidak lagi mudah. Karena semua orang mengakses segala berita melalui internet. Tidak semua yang kita terima itu benar. Banyak hal yang terdapat berita-berita bohong yang tidak sesuai dengan kebenaran akan firman Tuhan. Itulah yang membuat kita sering bertanya-tanya ketika mendengar berita. Apakah itu benar? Semakin maju zaman ini, kita dituntut akan lebih berhati-hati. Begitu juga dengan keselektifan dalam mengakses berbagai berita. Jangan sampai karena salah mendengar, kita membuat kegelisahan orang lain, kita membuat keraguan-raguan orang lain, karena kita salah dalam menyampaikan sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu sebagai pengikut Kristus kita diajak agar lebih bersungguh-sungguh mempelajari akan apa yang kita imani. Sehingga apabila ada pengajar-pengajar sesat mengajarkan tentang Yesus Kristus yang lain dari yang kita pahami, kita tidak langsung mendengar dan mau percaya. Tetapi kita tetap waspada dan kita harus tetap teguh. Jangan goyah, sehingga dengan demikian kita bisa melawan atau menghempang ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu itu. Jangan mau diperdaya, jangan mau dirusak hubungan kita kepada Kristus. Karena itu
kita dipilih Allah sebagai pengikut Kristus sampai pada akhir zaman, dan kita ditetapkan menjadi anak-anak Allah yang tetap setia kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kalau Tuhan telah mengajak kami untuk tetap setia dalam pengajaran tentang kebenaran di dalam Kristus yang telah menebus dan mengampuni kami. Karena itu Tuhan, berbelas kasihanlah Engkau kepada saudara-saudara kami yang hari ini sedang tergoyang imannya oleh karena pengajar-pengajar sesat. Tapi biarlah Engkau arahkan mereka menjadi pengikut yang setia. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, para pemimpin-pemimpin gereja kami, biarlah juga Engkau memberkati sehingga semua kebijakan itu akan membuahkan damai sejahtera. Begitu juga bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami yakin dan percaya Engkau mampu dan Engkau mau untuk menyembuhkannya, apapun penyakit yang sedang diderita. Oleh karena itu Tuhan, berkati semua obat dan mampukan mereka untuk menjalani kehidupan ini. Bagi saudara-saudara kami yang tetap masih dalam pergumulan karena beban berat, biarlah juga Engkau boleh menguatkan, agar apa yang boleh mereka lakukan itu hanya dimuarakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Engkau menguatkan mereka agar mereka tetap setia dan terus mengikut-Mu sampai kepada hari kesudahan ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu HKBP Cijantung, kepada seluruh Parladomo HKBP Cijantung, biarlah juga Engkau memberkati, begitu juga pendeta Resort dan pendeta fungsional. Pakailah kami sebagaimana kami ada di tengah-tengah pelayanan ini, agar nama-Mu dimuliakan dan seluruh jemaat-Mu bertambah oleh karena pemberitaan kami. Ampuni kesalahan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Amin.